Eh, Satu hal yang harus digarisbawahi dalam hal ini adalah Baraya, kalau kita menyebarkan hadis palsu itu sudah fix neraka, itu sudah fix karena memang ada hadisnya yang menyebutkan seperti itu. Bahkan di zaman Umar itu sempat hampir memenggal Abu Hurairah karena Abu Hurairah itu kan salah satu perawi hadis yang paling terkemuka dan hadisnya itu paling banyak di antara semuanya, sampai 4 kali lipat lebih banyak dari yang diriwayatkan oleh Aisyah dan 10 kali lipat dari yang diriwayatkan oleh Umar sendiri. Gimana ceritanya Abu Hurairah yang hidup hanya 4 tahun bersama Nabi tapi meriwayatkan hadis yang paling banyak gitu. Kenapa bisa seperti itu? Umar curiga pada waktu itu sampai mau menebas batang lehernya Abu Hurairah, tapi Abu Hurairah langsung mengatakan bahwa langsung mengeluarkan sebuah hadis, siapa yang berdusta atas namaku, atas nama Nabi Muhammad, maka siap-siap tempatnya itu ada di neraka. Nah, Umar langsung tidak jadi memenggal Abu Hurairah karena ternyata Abu Hurairah pun tahu hadis ini sehingga Abu Hurairah tahu konsekuensi kalau mau menyebarkan hadis palsu gitu. Maka Umar tidak jadi gitu. Nah, dan semua ulama bersepakat kalau misalkan ada hadis dan itu adalah hadis yang dicurigai palsu atau dicurigai doif, maka tidak boleh disampaikan karena siapapun yang menyampaikan hadis palsu itu maka sudah pasti itu masuk neraka. Kan ceritanya seperti itu. Makanya orang-orang NU itu selalu bilang walaupun hadis ini doif gitu, selalu dikatakan seperti itu. Makanya Imam Mazhab, jadi baraya gini, di antara Imam Mazhab fikih yang 4 itu ada satu yang paling irit dalam mengeluarkan hadis atau menggunakan hadis sebagai rujukan. Siapa itu? Imam Abu Hanifah. Jadi di antara imam-imam mazhab, salah satu yang paling senior Abu Hanifah justru yang paling sedikit menggunakan hadis. Beliau kemudian hanya menggunakan Quran atau Quran itu ditafsirkan atau menggunakan logika, itu saja. Hadis sedikit sekali beliau gunakan. Kenapa seperti itu? Karena di zamannya dan di kota itu, di kota Kufah, di kota tempat beliau ada itu hadis-hadis banyak yang palsu, banyak yang percampur hadis asli dan hadis palsu, dan metodologi untuk memverifikasi hadis pada waktu itu belum matang. Karena matangnya itu di zaman Syafi'i, di zaman satu generasi setelah, atau bukan satu generasi, karena Imam Abu Hanifah meninggal, Imam Syafi'i lahir gitu. Nah, Imam Syafi'i lahir, barulah matang di situ metodologi kritik hadis, sedangkan di zaman Abu Hanifah itu belum. Nah, karena itu, walaupun sudah banyak masuk pengetahuan Imam Abu Hanifah terhadap hadis itu sudah mencapai sekitar 800.000 hadis, tetapi beliau sedikit sekali menggunakan hadis. Lebih baik menggunakan akal. Karena apa? Karena mendingan pakai akal, pakai istihad, daripada menggunakan hadis, kemudian ketahuan bahwa hadis itu adalah doif atau palsu gitu. Jadi mendingan pakai logika daripada pakai hadis palsu gitu. Itu udah jadi kesepakatan bersama para ulama di seluruh dunia gitu. Jadi nggak boleh kita baraya itu menggunakan hal-hal yang semacam